Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah. Hari ini masih di serial kronologi sejarah tahun 622 Masehi. Kita masuk ke peristiwa yang ketiga. Yang pertama adalah Baiat Aqabah kedua. Peristiwa yang kedua adalah hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ke Madinah. Peristiwa yang ketiga adalah pembangunan Masjid Quba. Peristiwa keempat, sholat Jumat berjamaah, sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Kemudian berikutnya adalah tiba di kota Madinah. Dan terakhir adalah pembangunan Masjid Nabawi. Sementara ada 3 peristiwa penting lainnya yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah Perang Persia Romawi, yang kedua pertempuran Issus, masih dalam rangkaian perang panjang Persia Romawi. Dan yang terakhir adalah wafatnya Andronicus, seorang patriark dari gereja Koptik Ortodoks di Alexandria. Dan kita masuk ke peristiwa yang ketiga, yaitu masih dari rangkaian hijrah sebetulnya ya. Tibanya Rasulullah di Kuba dan membangun masjid di sana. Di buku Munawwar Khalil, kelengkapan tarikh Rasulullah SAW, jilid yang pertama, peristiwa ini ada di halaman 455 dengan judul Kedatangan Nabi SAW di Madinah dan Peristiwa Baru. Tetapi sebelum masuk ke beliau tiba di Masjid Quba, itu ada 2 halaman pendahuluan, yaitu tentang wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Nabi SAW ketika berangkat berhijrah. Ini jadi rangkaian suratnya ya yang bertepatan dengan kejadian tersebut. Yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 80 yang artinya, dan katakanlah olehmu hai Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Ini turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kemudian ada juga surat Al-Qasas ayat 85, ketika masa perjalanan kerap kali beliau menerima wahyu, dan wahyu itu berisi penghibur, penggirang hati beliau, dan juga mengandung riwayat-riwayat perjalanan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah terdahulu sebelum beliau dibangkitkan. Ini diantaranya adalah surat Al-Qasas. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu tempat kembali. Mengembalikan kamu ke tempat kembali. Kemudian ada juga surat Al-Isra ayat 76. Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu darinya. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar saja. Ini tentang kaum musyrikin Quraisy ya, yang masa itu hampir saja mengejutkan dan menggertak Nabi karena mereka hendak mengusir beliau dari Mekah. Dan itu ayat-ayat yang turun pada masa itu. Kemudian sebelum benar-benar sampai di kota Madinah, beliau sampai dulu di Quba, sebuah daerah yang namanya Quba. Ini catatan kakinya. Quba itu terletak menurut keterangan para ulama yang pernah meneliti jarak antara Quba dan Yasrib di kala itu ialah kira-kira jarak 2 farsakh dari Madinah. Ukuran 1 farsakh menurut keterangan sebagian ulama yang ahli ialah sama dengan 3 mil atau sama dengan 60.000 zira atau hasta. Jadi 2 farsakh itu sama dengan 6 mil. Kedatangan Nabi SAW di Quba. Sebelum Nabi SAW sampai di Yasrib, Madinah, kaum muslimin di sana telah mendengar kabar bahwa Nabi telah pergi meninggalkan Mekah menuju Yasrib. Oleh sebab itu, setiap hari mereka selalu mengharap-harap dan menanti-nanti kedatangan beliau. Karena besarnya harapan mereka, maka tiap hari sebagian dari mereka pergi bersama-sama ke suatu tempat atau kampung yang menjadi jalan untuk pergi ke Mekah dan letaknya beberapa mil dari kota Yasrib, dengan maksud hendak menyongsong kedatangan beliau. Setiap pagi mereka pergi ke kampung itu. Apabila sampai siang hari belum ada tanda-tanda datangnya Nabi, mereka lalu pergi dan berteduh di suatu tempat lainnya. Dan apabila sampai petang hari belum juga ada tanda-tanda datangnya beliau, mereka lalu pulang ke Madinah.
Suatu hari pada waktu siang saat matahari sedang memancarkan panasnya ke muka bumi, Nabi SAW dan Abu Bakar telah sampai dan datang di suatu tempat, yaitu Kampung Quba namanya. Waktu itu di antara penduduk Kampung Quba sudah banyak yang memeluk Islam, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang sudah mengenal wajah Nabi dan Abu Bakar. Begitu juga mereka yang datang dari Yasrib. Kedatangan Rasulullah ini kan sudah ditunggu-tunggu oleh orang Madinah ya. Sehingga orang-orang dari kota Madinah itu keluar dari Madinah ke pinggir-pinggir Madinah, itu ke satu tempat, satu desa namanya Quba, yang dimana tempat itu tempat keluar masuknya orang-orang dari Mekah, dan yang akan ke Mekah itu di situ lewatnya ke kampung itu. Dan mereka orang-orang Madinah itu memang sengaja datang ke situ memang untuk menyambut dan menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Tetapi di antara mereka, baik orang-orang yang datang dari Madinah maupun penduduk Quba sendiri yang telah masuk Islam, mereka belum mengenal yang mana sih ya Rasulullah SAW itu, yang mana sih Abu Bakar. Berarti di antara mereka yang menunggu itu tidak ada yang pernah bertemu, berarti tidak ada yang ikut ke dalam Bai'at Aqobah gitu. Jadi masyarakat biasa saja, mereka yang menanti-nantikan kehadiran Rasulullah SAW. Sehingga mereka sama sekali belum mengetahui bahwa Nabi telah datang dan sedang berteduh di bawah sebatang pohon kurma. Jadi Rasulullah SAW itu sudah tiba di Quba, tetapi tidak ada yang mengenal beliau, tidak ada yang mengenal Abu Bakar. Pada waktu itu ada seorang Yahudi yang mengetahui bahwa ada dua orang yang sedang berteduh di bawah pohon dan keduanya berpakaian serba putih, yang sedang diharap-harapkan kedatangannya oleh kaum muslimin. Jadi orang Yahudi ini juga tahu orang kaum muslimin itu sedang menunggu-nunggu Rasulullah dan Abu Bakar gitu. Ketika dia mengetahui ada dua orang yang berteduh di sebuah pohon kurma, dia langsung berkesimpulan bahwa dua orang itulah yang sedang ditunggu oleh kaum muslimin. Seketika itu juga ia lalu naik ke sebuah tempat tinggi dan berteriak sekeras-kerasnya memanggil orang-orang yang bermaksud memanggil orang-orang yang mereka datang dari Madinah dan bermaksud untuk menyambut Nabi. Jadi sudah beberapa hari kan orang-orang itu datang pagi gitu ya, nungguin gitu. Kalau sampai petang tidak hadir, belum mendapati kedatangan Rasulullah, mereka pulang lagi ke kota Mekah. Ini kotanya tidak terlalu jauh ya, jaraknya 6 mil, jadi mereka bisa pulang pergi gitu. Dia berteriak sekeras-kerasnya, "Hai orang-orang Arab, itukah orang yang kamu harap-harap dan kamu nanti-nanti kedatangannya?" Dia berteriak berulang-ulang. Dengan segera mereka yang berniat menjemput itu berlari-lari menuju tempat Nabi berteduh. Sesampainya mereka di sana, tahulah mereka bahwa di sana memang ada orang-orang dari luar kota yang baru datang dan sedang beristirahat di bawah pohon kurma. Akan tetapi mereka tidak tahu yang manakah dari orang-orang itu seseorang yang kedatangannya mereka tunggu-tunggu. Maksudnya Nabi, di antara dua orang itu yang mana nih yang Rasulullah gitu. Orang-orang muslim dari Quba pun datang berduyun-duyun di tempat tersebut. Waktu itu yang mereka beri hormat ialah Abu Bakar, karena mereka menyangka bahwa barangkali dialah yang selama ini mereka nanti-nanti dan Nabi itu kawannya. Maklumlah mereka sama sekali belum mengenal wajah Nabi dan Abu Bakar. Karena sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengerti bahwa sangkaan mereka itu keliru, maka dengan segera ia mengibar-gibarkan rida selendangnya, lalu menuduhi Nabi SAW dengan selendang tersebut. Dengan begitu barulah mereka mengerti bahwa orang yang dinanti-nanti itu ialah yang sedang diteduhi itu, Nabi SAW. Hari itu adalah hari Itsnain atau Senin ya, hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian atau tahun ke-53 dari kelahiran beliau. Tepat ya, tepat usia beliau 53 karena 12 Rabiul Awal, tepat datang di Madinah dari hari kelahiran beliau. Adapun berangkatnya beliau dari Mekah adalah pada permulaan bulan Rabiul Awal tersebut. Jadi awal Rabiul Awal itu berangkat banget dari rumah, kemudian 3 hari
3 hari di Gua Sur, kemudian dalam perjalanan beberapa hari hingga sampai di Quba itu 12 Rabiul Awal. Selanjutnya kaum muslimin meminta Nabi untuk tinggal beberapa hari di Quba dan permintaan itu dikabulkan oleh beliau. Beliau lalu singgah dan berdiam di rumah seorang muslim, seorang sahabat Ansor yang ternama di kampung Quba, yang bernama Kalsum bin Hadam, yang berasal dari keturunan Amr bin Auf dari golongan Aus. Adapun Abu Bakar berdiam di rumah seorang yang bernama Habib bin Asaf yang berasal dari keturunan Harith dari golongan Khazraj. Apabila ada orang yang hendak bertemu dengan Nabi, beliau keluar dari rumah Kalsum dan menemuinya di rumah Sa'ad bin Khaisamah. Jadi ada 3 lokasi yang dipakai untuk diamnya Rasulullah. Yang pertama adalah rumah Amr bin Auf dari golongan Aus, ini untuk rumah Rasulullah, untuk tempat istirahat Rasulullah. Kemudian rumahnya Habib bin Asaf, ini untuk bermalamnya Abu Bakar, dan rumah Sa'ad bin Khaisamah khusus untuk menerima tamu-tamu yang datang itu diterimanya di rumah Sa'ad bin Khaisamah. Berarti 3 rumah yang pada waktu itu dipakai, rumah yang bersejarah lah ya, yang dipakai untuk tempat istirahat dan tempat menerima tamu dari Rasulullah SAW. Itu ya Rasulullah ketika tiba di Quba. Lalu bertepatan juga dengan saat-saat itu adalah para keluarga yang masih tertinggal di Mekah itu menyusul Rasulullah SAW dan Abu Bakar untuk berhijrah. Dipimpin ya oleh Ali, ini keluarga Rasulullah SAW yang masih tertinggal dengan keluarga Abu Bakar, dan mereka berangkatnya tentu secara diam-diam. Hanya di antaranya ialah Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah istri Rasulullah ya, kemudian Ummu Aiman, kemudian anaknya Ummu Aiman yaitu Usamah. Kemudian Ummu Ruman, istri Abu Bakar, dan anak-anaknya yaitu Aisyah, Asma, dan Abdullah, serta orang-orang muslim dari golongan yang lemah juga ikut bersama mereka. Mereka berhijrah ke Madinah dengan berkendara unta. Karena kekurangan kendaraan, terpaksa Ali berjalan kaki mengiringkan kendaraan-kendaraan yang dinaiki oleh keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar. Selama perjalanan, pada siang hari mereka berhenti dan bersembunyi, dan jika malam telah tiba, mereka berangkat berjalan lagi. Jadi perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan malam. Jadi kalau pada siang hari mereka justru istirahat gitu ya, istirahat dan bersembunyi gitu supaya tidak ada pergerakan. Dan pada malam hari justru mereka melakukan perjalanan, dan perjalanan mereka ini tiba pada saat Rasulullah SAW dan Abu Bakar belum masuk ke kota Madinahnya ya, baru di sisi kota Madinah yaitu di Quba. Jadi ketika Rasulullah SAW masih di Quba, rombongan ini telah sampai. Kenapa lebih cepat daripada Rasulullah? Karena mereka memakai jalur normal, tidak sama dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah kan itu jalur sudah istirahat, berdiam dulu di Gua Sur, kemudian mengikuti Laut Merah. Sementara kalau perjalanan Ali dan rombongan itu berangkat dengan jalur yang normal sehingga lebih cepat. Lalu mereka tiba ya, karena Ali itu berjalan, jadi beliau itu tidak memakai kendaraan, memang jalan kaki dalam perjalanan yang jauh itu, sehingga ketika tiba di Quba itu kelihatan oleh Rasulullah bahwa kaki Ali itu bengkak. Ali waktu itu usianya belum nyampe 20 ya, masih belasan tahun gitu. Dan belum terjadi pernikahan antara beliau dengan Fatimah. Ya masih remaja dan sudah melakukan pengorbanan sebesar itu ya. Jadi dan iya, sebelum berangkat juga amanah yang diamanatkan kepada Ali juga sudah ditunaikan, yaitu barang-barang titipan-titipan yang harus dikembalikan kepada orang-orang yang menitipkan itu sudah selesai gitu, sehingga beliau bisa membawa keluarga Rasulullah dan keluarga Abu Bakar untuk berhijrah. Dan melihat kaki Ali yang bengkak itu, Rasulullah mengusap dan mendoakan kesembuhan bagi beliau, bagi Ali bin Abi Thalib. Lalu seketika itu juga kaki Ali sembuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di Quba ini Rasulullah SAW
dan Abu Bakar diam di desa Quba ini bermalam selama 10 hari 10 malam. Tetapi menurut riwayat Sahih Muslim, mereka di sana itu sampai 14 hari. Dan pada waktu itu didirikan juga Masjid Quba. Dan tentang tentang Masjid Quba-nya sendiri, tentang bangunannya dan segala macam itu akan dibuatkan video terpisah ya. Tanah yang digunakan untuk mendirikan masjid ini adalah tanah milik Kalsum bin Hadam. Ini yang pertama kali meletakkan batu ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Lalu beliau menyuruh Abu Bakar supaya meletakkan batu, lalu Umar, lalu Utsman. Kemudian yang pertama kali menembok adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Pembuatan masjid itu dikerjakan bersama-sama oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor. Masjid inilah masjid yang pertama didirikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masjid yang pertama kali ada di dunia Islam. Ini masjid berarti masjid yang sangat-sangat bersejarah. Masjid inilah yang dalam kitab suci Al-Quran disebutkan dengan Masjid Taqwa yang hingga kini masih terkenal dengan nama Masjid Quba. Ini diabadikan dalam Al-Quran, disebut dalam Al-Quran sebagai Masjid Taqwa ini karena didirikan berdasarkan takwa, berdasarkan ketakwaan kepada Allah sesuai dalam sebagaimana yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat 109. Dan keterangan ini adalah keterangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya bersandar atas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu peristiwa tentang pembangunan Masjid Quba, dan di masjid ini juga terjadi sholat Jumat pertama. Jadi sudah pertama dibangun dalam sejarah ya masjid ini. Yang kedua, sejarah juga pertama kali didirikannya sholat Jumat di masjid ini dalam sejarah Islam. Jadi ini berarti lokasi ini, Masjid Quba ini mencatatkan dua sejarah besar. Hingga sekarang karena tempat ini bersejarah masih diziarahi oleh kaum muslimin. Lalu seperti biasa setelah membaca kisahnya, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Dan lagi-lagi banyak ya kisah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Hikmah yang pertama adalah bagaimana kecintaan para sahabat Ansor ya yang belum pernah melihat Nabi, tapi kerinduan yang lahir karena kecintaan mereka terhadap Rasulullah itu demikian besar, bahkan sampai berhari-hari bolak-balik gitu untuk menunggu kedatangan Rasulullah SAW, menunggu bimbingan beliau. Kedatangan bukan untuk apa-apa, Rasulullah nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa sembako, nggak bawa harta. Mereka menunggu kebahagiaan lah ya, era baru itu dimulai dengan kepemimpinan dengan dipimpin oleh Rasulullah SAW. Mereka ingin memperbaiki hidup mereka. Mereka ingin memperbaiki kepribadian mereka. Mereka ingin memperbaiki bangsa mereka. Makanya mereka menunggu Rasulullah. Bukan oleh-oleh secara fisik, tetapi oleh-oleh ini yang ditunggu oleh mereka. Merindukan ajaran-ajaran Rasulullah, bimbingan Rasulullah gitu ya. Dan wahyu-wahyu yang diturunkan melalui Rasulullah SAW. Jadi mereka itu ajarannya itu belum kan disempurnakan ajaran itu ketika ayat terakhir diturunkan ya. Pada saat itu kan belum seluruh Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, dan mereka mau menunggu dan mau belajar bersama gitu. Sementara pada masa kita kan Al-Quran sudah sempurna, sudah semuanya diturunkan. Kita tinggal belajar. Tapi kadang-kadang justru kemudahan untuk kita itu menjadikan justru hambatan ya, karena kerinduan kita menjadi berkurang. Entah mungkin karena memang jarak kita sudah sangat jauh dengan Rasulullah. Dari hijrah itu, dari yang kita kisahkan hari ini tahun 622 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1 Hijriah, itu sudah berlalu 1450 tahun. Apakah karena jarak itu gitu menjadikan kita sekarang kecintaannya jauh berkurang dibandingkan Rasulullah SAW. Tetapi sebetulnya seharusnya itu tidak menjadi alasan. Kenapa? Karena buktinya banyak orang-orang di masa sekarang yang kerinduannya itu sama seperti sahabat pada masa itu. Meskipun tidak melihat Rasulullah, meskipun belum bertemu, belum bersentuhan dengan Rasulullah, tetapi kerinduan mereka itu sama seperti sahabat.
yaitu contohnya seperti orang-orang di Palestina. Ini teman-teman mohon maaf ya kalau ada suara apa tok. Ini tetangga sebelah sedang bangun rumah gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau terganggu, ke distract gitu ya bahasan kita hari ini. Kemudian yang kedua yang ingin saya soroti adalah peran Ali radhiyallahu anhu di antara yang lainnya ya. Bagaimana beliau memang beliau itu membawa misi yang sangat-sangat besar ya dibandingkan sahabat lainnya. Di antara semua sahabat, misi beliau itu paling paling kalau menurut saya sih paling heroik ya. Yang pertama, bagaimana beliau bersedia untuk siap mengorbankan dirinya ketika menggantikan Rasulullah SAW di tempat tidur. Ditambah lagi resiko besar berhijrah bersama keluarga Rasulullah. Dan ini dilakukan oleh anak remaja di bawah 20 tahun. Mendapat amanah sebesar ini gitu. Dan beliau yang luar biasanya lagi menjalankan semua amanah itu dengan sebaik-baiknya, dengan sukses sampai bertemu lagi. Kan yang beliau bawa itu bukan orang sedikit ya, banyak orang dan ontaknya juga berapa gitu. Tapi beliau bisa gitu. Itu kan yang namanya perjalanan itu bukan sesuatu yang ringan ya menjadi pimpinan perjalanan. Belum dari bekalnya, belum lagi kalau ada misalnya kan ini keluarga, banyaknya perempuan yang mau ke toilet misalnya, gimana cara mengaturnya, cara makannya gimana, harus kuat beberapa hari, udah gitu sambil sembunyi-sembunyi pula. Siang hari ketika terang justru mereka istirahat, malam hari ketika gelap, ketika tidak kelihatan namanya. Saya tidak terbayang sih kalau tidak mengandalkan sinar matahari ya, sinar bulan, itu mereka penerangannya dengan apa? Karena sejauh mata memandang ya padang pasir gitu. Ini kalau kita pada saat itu ada di dalam rombongan Ali gitu. Wow. Ini anak remaja yang memimpin perjalanan, tapi ya karena ini adalah Ali, ya percaya penuh gitu. Ali meskipun seorang remaja, ilmunya sangat luas dan keberaniannya sangat luar biasa. Sehingga ya tepat sekali ya Rasulullah SAW itu memberikan amanah ini kepada beliau. Membayangkannya, saya membandingkan dengan remaja sekarang aja sih, ketika fasilitas sudah luar biasa mudah ya, anak remaja sekarang usia pada masa Ali waktu itu mungkin masih main game ya. Jangankan mendapat amanah untuk melakukan perjalanan jauh, jalan kaki membawa rombongan di tengah kejaran pula, dan sukses pula. Dan membawa orang-orang penting pula, wah itu sudah beban luar biasa tuh gitu. Entah kalau misalnya amanah itu diberikan kepada remaja zaman sekarang, ya tidak yakin juga sih apakah bisa atau tidak ya. Tapi ya udah mah sahabat, udah mah ahli, ini seorang ahli ya. Kita menjadi tidak heran gitu. Kita menjadi jawabnya ya iyalah, dia kan ahli. Karena keistimewaan yang banyak yang ada pada diri beliau. Ya mudah-mudahan kita sebagai umahat, sebagai ibu-ibu bisa mencetak Ali yang modern ya, yang lahir di masa sekarang, menjadi anak-anak remaja kita menjadi hebat sehebat beliau, bisa menanggung beban seberat beliau, dan bebannya bisa beliau bawa dan bisa beliau rampungkan tanggung jawab itu dengan sangat baik dan mulus. Ini, kalau bicara masalah Ali ya, bicara tentang Ali, tentang beliau radhiyallahu anhu, waduh, udah merinding. Ini sahabat yang benar-benar saya idolakan soalnya. Jadi kalau berbicara tentang beliau, ya tidak akan ada habisnya ya. Ya, mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau itu menjadikan kita, ya paling tidak meskipun tidak bisa meniru, mendidik seorang anak seperti beliau gitu ya, tetapi ya mudah-mudahan rasa cinta yang sedikit ini bisa membuat kita oleh Allah dipertemukan dengan Ali, melihat wajahnya bersama dengan
sahabat lainnya tentu saja, dan tentu saja yang paling utama bersama Rasulullah SAW, mudah-mudahan ya. Dan ini juga mudah-mudahan jadi wasilah kita ketika kita mengkaji kisah hidup Rasulullah, sehingga kita banyak referensi untuk kita mengisi kehidupan kita seperti mereka pada masa itu, seutama mereka pada masa itu, seberkah mereka juga. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk bersama dengan mereka juga di akhirat kelak. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Bertemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa terakhir untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oh iya, untuk share juga ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.